posaku, unang pasombu, au dia punjungan, dina somardongan, ototong dongaku, di pardalan aku, Yesus haposaku, unang pasombu, ototong dongaku, si pardalan aku, Yesus haposaku, unang pasombu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dengan renungan harian HKBP Lawe Ponggas pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membacakan firman Tuhan, saya mempermasikan kepada kita bersyukur pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, adalah hari yang istimewa bagi kita semua jemaat HKBP. Karena 7 Oktober adalah peringatan hari berdirinya HKBP di dunia ini. Tepatnya ke-164 tahun. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan gerejanya, setiap hambanya, jemaatnya mengalami kasih karunia yang dari Tuhan. Firman Tuhan hari ini dari Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masih ingat dengan dua orang beradik kakak yang bernama Kain dan Habil, di mana Kain cemburu atas keberhasilan adiknya. Adiknya mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dan Tuhan menerimanya. Sedangkan Kain tidak diterima Tuhan persembahannya. Itu membuat hatinya kecewa. Itu membuat hatinya cemburu kepada adiknya sendiri. Sehingga timbul kejahatan, niat yang menimbulkan kejahatan dan mencelakai, membunuh adik kandungnya sendiri. Firman Tuhan hari ini adalah bagian dari seruan Tuhan kepada Kain yang membenci adiknya Habil. Tuhan berfirman, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata marah yang menjadi pertanyaannya, bolehkah kita marah? Apakah marah itu adalah dosa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seboleh-bolehnya kita janganlah marah. Karena itu sangat merugikan bagi kita dan merugikan bagi orang yang kita marahi. Dan jikapun kita harus marah, marilah marah dengan kasih. Marilah marah dengan hati yang terkendali. Marilah marah untuk mendidiknya, untuk membangunnya, untuk mengubahnya kepada yang lebih baik. Jangan marahmu menyakitinya. Jangan marahmu melukainya. Jangan amarahmu bahkan membunuhnya. Itu yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Marah boleh saja untuk mendatangkan kebaikan, tapi marah cenderung ditunggangi oleh si iblis, sehingga itu menimbulkan dosa, menimbulkan kekacauan, menimbulkan kesakitan, penderitaan bagi yang kita marahi. Dan tentu bagi kita sangat rugi karena hati kita tidak nyaman.
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, siapa yang pemarah, siapa yang sering marah, siapa yang lebih suka marah, hati-hati. Buang itu rasa amarah dari hidup dan kehidupanmu, dari kebiasaan-kebiasaanmu. Mari mengundang Roh Kudus agar lebih berkuasa di dalam hidup dan kehidupan kita. Dan buah-buah Roh Kudus itu harus tinggal, diam, bersemayam dalam hati dan pikiran kita, dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Dalam Efesus 4 ayat 26-27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dengan kata lain, marah bukanlah dosa, Bapak Ibu Saudara, selama kita tidak membiarkan kemarahan itu mengendalikan kita, tidak membiarkan kemarahan itu mengendalikan emosi kita, tidak membiarkan kemarahan itu menaklukkan kita, tidak membiarkan kemarahan itu untuk merajalela dalam hidup dan kehidupan kita. Kita tahu bahwa Kain mungkin mengasihi adiknya, tapi dia gagal karena dia membiarkan amarah itu merajalela dalam hidup dan kehidupannya, sehingga melahirkan berbagai penderitaan yang lebih hebat dan lebih dahsyat lagi. Kain tidak mau belajar dari keberhasilan Habel. Kain tidak mau belajar mengapa persembahan Habel diterima oleh Tuhan, mengapa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, mari belajar. Kita boleh saja belajar. Kita lebih baik belajar bahkan kepada yang di bawah kita sekalipun, kepada adik kita sekalipun, kepada guru kita sekalipun, kita harus belajar. Jika mereka berhasil, jika mereka sukses, jika mereka mengalami kebaikan, belajarlah sesuatu yang baik dari mereka. Jangan membencinya, jangan menginginkan sesuatu yang buruk terjadi baginya, jangan mengacaukan hidup dan kehidupannya. Takutlah akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk itu kita diingatkan melalui renungan hari ini, sadarilah bahwa dosa selalu ada di mana-mana. Dosa selalu mengintai di depan pintu, siap menerkammu, siap menguasaimu, siap merajaimu, siap menaklukkanmu. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, undang Roh Kudus dan katakan kepada Tuhan Yesus, kuatkan aku Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya aku menang mengalahkan si jahat, mengalahkan api si iblis, mengalahkan kedengkian, amarah, kecemburuan. Biarlah dalam hatiku ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Itulah kerinduan kita Bapak Ibu Saudara, dan itu yang dirindukan Tuhan dari hidup dan kehidupan kita. Mari kelola hatimu masing-masing, kendalikan dirimu, biar Roh Kudus yang berkarya dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Semoga firman ini mengingatkan, menguatkan kita bersama untuk lebih mengasihi saudara-saudara kita yang lain, untuk lebih mendukung mereka dalam hidup dan kehidupan mereka. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebenaran firman hari ini yang telah kami dengarkan. Biarlah firman ini berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup dan kehidupan kami. Biarlah kami menjadi orang yang suka memaafkan, yang suka mengampuni. Biarlah kami menghilangkan amarah kami dan mengendalikan diri kami, emosi kami dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap saudara-saudara kami yang telah mendengar kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah hati mereka benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus sehingga mereka mampu menyatakan kasih bagi saudaranya. Berkatilah tim multimedia gereja-Mu, biar mereka lebih bersungguh-sungguh lagi untuk semakin meningkatkan pelayanan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati juga saudara-saudara kami yang sakit, biarlah mereka mengalami penyembuhan yang dari-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara-saudara. Amin. Tetaplah semangat Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Kristus, layanilah Tuhan kita.